Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Nur Muhammad. Stambuk saya L131232219. Adapun tujuan video kali ini yaitu untuk menjelaskan bagian-bagian dari hardware atau perangkat keras. Adapun bagian yang pertama yaitu RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory atau memori akses acak. RAM digunakan sebagai penyimpanan memori jangka pendek untuk Central Processing Unit CPU komputer. RAM adalah jenis memori yang dapat menyimpan data yang dapat diakses secara acak tanpa memedulikan letaknya. Yang kedua, yaitu power supply. Power supply adalah sebuah komponen yang digunakan untuk memasok atau menyediakan daya listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Power supply saat ini telah dirancang sedemikian rupa untuk mampu mengubah bahan dasar energi semisal energi matahari, angin, hingga kimia menjadi energi listrik. Bagi komputer dan beberapa perangkat elektronik, komponen power supply ini sangat penting dan tidak dapat diremehkan. Dapat dipastikan bila komponen ini mengalami permasalahan, maka perangkat tersebut tidak akan mungkin berfungsi secara normal. Adapun bagian yang ketiga yaitu hard disk. Hard disk adalah salah satu hardware yang digunakan untuk menyimpan data pada sebuah laptop atau komputer. Operating system, software, dan berbagai file yang ada pada laptop kita disimpan dalam drive hard disk. Adapun bagian yang keempat yaitu motherboard. Motherboard adalah sebuah papan sirkuit utama yang terdapat di dalam sebuah komputer. Motherboard adalah komponen yang memiliki tugas utama untuk mendistribusikan listrik dan memfasilitasi komputer agar perangkat komputer ataupun perangkat periferal. Motherboard menjadi tulang punggung utama prosesor komunikasi antar perangkat CPU dan RAM, memori penyimpanan, dan seluruh komponen lain dari perangkat keras komputer. Adapun bagian hardware yang kelima yaitu CD-ROM. CD-ROM adalah sebuah cakram padat dari jenis cakram optik yang dapat menyimpan data. Ukuran data yang dapat disimpan pada saat ini bisa mencapai 700 MB atau 70 juta bita. CD-ROM bersifat baca saja. Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah kandar CD. Adapun bagian software yang keenam yaitu CPU. CPU atau unit pemrosesan pusat adalah komponen perangkat keras yang merupakan unit komputasi inti di sebuah server. Server dan perangkat pintar lainnya mengubah data menjadi sinyal digital dan melakukan operasi matematika. CPU adalah komponen utama yang memproses sinyal dan memungkinkan komputasi. Adapun bagian yang ketujuh yaitu sistem fan. Sistem fan adalah sebuah kipas yang terdapat dalam casing komputer. Fan ini ada yang menempel di casing, ada juga yang menempel di atas heatsink. Saat kita menyalakan komputer dan menggunakan untuk beberapa waktu lamanya, maka komputer tersebut akan menimbulkan panas pada beberapa bagian komponennya. Untuk mendinginkan komponen tersebut serta untuk menghindari panas yang berlebihan, maka digunakan kipas dalam komputer. Adapun bagian yang kelapannya yaitu
VGA atau Video Graphic Adapter. Adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Video Graphic Adapter atau VGA ini juga sering disebut sebagai kartu grafis. VGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 kali 480. Terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. Adapun bagian hardware yang ke-9 yaitu mouse. Mouse adalah peranti penunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Selain dengan papan ketik, mouse memperoleh nama demikian karena kabel yang menjulur berbentuk seperti tikus. Adapun bagian yang ke-10-nya, bagian terakhir, yaitu monitor komputer atau komputernya, layarnya adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarganya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi yang kita masukkan. Monitor ini memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.